kita isi air. Ini kita umpamakan ya, mungkin dapat dimengerti ataupun dipahami. Itu kita isi air, lalu kita taruh botol stop laser yang sudah berisikan lintah dan ramuan-ramuan tadi ke sini. Lalu kita apakan lagi? Kita tanak dia, kita masak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam sejahtera selalu buat para pemirsa dan subscriber dimanapun berada. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya buat kita semua, nikmat kesehatan, sehat zahir maupun batin. Insyaallah dengan sehatnya zahir dan batin, segala kegiatan ataupun urusan akan mudah dan lancar kita laksanakan. Mudah-mudahan insyaallah. Berjumpa kembali dengan saya Jun Ben Hussein. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali saya tampil di hadapan para pemirsa dan subscriber sekalian, menyajikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Kali ini saya akan menyajikan konten tentang lintah juga. Akan saya ajarkan cara mudah meracik minyak lintah untuk dijadikan minyak oles. Jadi apa-apa saja yang pertama harus kita siapkan untuk meracik lintah agar menjadi minyak oles bagi kaum pria. Yang pertama sekali kita siapkan sebuah botol seperti ini. Usahakan botolnya panjang seperti ini, yang ada tutupnya ya, yang agak tipis. Maksud tujuan tipisnya untuk apa? Agar nanti ketika kita jemur dia mudah panas begitu ya. Nah, setelah itu kita siapkan lintah. Ini bahan bakunya, lagi-lagi lintah ya. Nah, lagi-lagi lintah, ini dia lintahnya. Kita tuang dulu ke dalam wadah seperti ini. Tapi saya jelaskan dulu. Ketika kita menemukan lintah ini, hendaknya lintahnya kita puasakan terlebih dahulu dengan cara memasukkan ke dalam botol mineral kurang lebih seminggu ya. Tujuannya untuk kita puasakan adalah untuk menghilangkan darah yang ada di dalam tubuh lintah ini. Kita khawatir nanti ada darah ya. Itu kita keringkan dulu, kita kuruskan dia. Dan di samping itu juga, mana tahu ada hal-hal yang di luar nalar kita tentang lintah ini. Maka kalau ada hal-hal yang di luar nalar kita yang terjadi pada diri kita, maka siaplah kita lepaskan lintah ini ke tempat di mana kita ambil lintah ini. Itu ya, di mana kita ambil. Setelah itu kita siapkan pula minyak kelapa hijau. Minyak kelapa hijau kita masukkan ke dalam botol seperti ini. Ini kita umpamakan ya. Kita masukkan ke dalam botol secukupnya ya. Jadi semakin banyak lintahnya maka semakin bagus. Kita masukkan, kita umpamakan minyak kelapa hijau. Lalu kita ambil beberapa ekor lintah, kita masukkan ke dalam botol seperti ini. Ini cara mudah ya. Namun banyak cara lain untuk meracik minyak lintah ini, tapi inilah yang paling mudah dan bahannya juga nanti akan mudah kita temukan. Lalu kita tangkap lintahnya seperti ini. Ini kita minyak ini kita umpamakan ya, minyak kelapa hijau ya. Kita masukkan ke dalam botol yang sudah berisi minyak kelapa hijau. Semakin banyak lintahnya maka semakin bagus. Artinya semakin bagus semakin mengental. Itu ya, semakin mengental. Semakin mengental, semakin banyak lintahnya maka semakin kental ya hasilnya kita dapat. Sebab dia semakin yang kita butuhkan nanti adalah lendirnya. Itu lendir lintah ini ya. Lendirnya kita masukkan terus. Itu. Setelah kita masukkan ke dalam
botol yang berisikan minyak kelapa hijau, lalu kita tutup dengan rapat. Lalu kita jemur di terik matahari. Kita jemur, posisi botolnya seperti ini kita buat. Kita jemur. Maka ketika kita jemur itu, lintahnya nanti minyaknya kan panas. Disitulah lintahnya nanti akan mengeluarkan lendir. Lendir yang nanti akan keluar daripada lintah itu. Setelah 1 minggu atau 2 minggu kita kita jemur, lalu kita masukkan bahan selanjutnya. Bahan selanjutnya seperti minyak zaitun. Kita tuangkan kemari, minyak zaitun, minyak serai. Lalu kita kilingkan sedikit daun jeruk nipis dan buah jarak. Ingat bahan-bahannya semua. Setelah itu kita masukkan ke dalam botol yang berisikan minyak yang sudah kita jemur 2 minggu tadi. Kita biarkan, kita jemur lagi, setelah itu baru kita siapkan wadah. Wadah seperti ini, botol berbentuk seperti stopless. Botol berbentuk seperti stopless. Seperti ini, perhatikan. Jadi kita cari botol seperti ini tebal. Kalau ini tadi tipis, botol ini tipis, ini yang tebal. Setelah itu apalagi kita lakukan, maka kita masukkanlah minyak makan yang berisikan lintah dan ramu-ramuan tadi ke dalam botol yang berbentuk stopless. Itu ya, botol yang berbentuk stopless. Jadi perlu diketahui bahwasanya membuat minyak lintah ini ataupun lendir lintah ini tidak cukuplah waktu 1 hari ataupun 2 hari. Ini prosesnya 1 bulan ya. Setelah itu barulah setelah kita masukkan ke dalam botol yang berbentuk stopless, kita tutup juga boleh, tidak kita tutup juga boleh. Jadi bagaimana? Kita siapkan lagi kuali. Kuali seperti ini. Ini kualinya bocor ya. Kita isi air. Ini kita umpamakan ya. Mungkin dapat dimengerti ataupun dipahami. Kita isi air, lalu kita taruh botol stopless tadi yang sudah berisikan lintah dan ramu-ramuan tadi ke sini. Lalu kita apakan lagi? Kita tanak dia. Kita masak. Kita masak. Yang paling bagus sekali kita masak dengan menggunakan kayu. Itu kita biarkan airnya, gitu ya. Kita biarkan sampai mendidih. Tujuannya kita panaskan ialah untuk membunuh. Untuk membunuh atau ada kuman yang ada di dalam minyak itu akan mati ya, ataupun kuman ataupun yang lain-lainnya. Kita masukkan terus dia, kita rebus, kita hidupkan api, jadi sampai dia panas. Besoknya sudah panas kita tutup, besoknya kita bikin lagi. Seperti nampak dia mengental. Tapi ingat tadi di sini tadi sudah kita masukkan seperti minyak zaitun, minyak serai ya, dan juga boleh kita tambahkan seperti daun jeruk nipis dan buah biji jarak. Kita dengan cara kita gongseng, kita giling, kita masukkan. Itu ya. Jadi begitu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Ini ya. Jadi kita masukkan dulu lintah dulu nih. Kita masukkan balik ke dalam botol mineral ya, jangan lepas dia. Kita masukkan dulu ke dalam botol mineral yang berisikan air. Mungkin nanti juga akan saya buat ya lintahnya, kalau lintah sudah cukup. Ini belum cukup ya, karena masih sedikit ya. Jadi perlu diketahui juga yang lebih bagusnya lagi ialah lintah yang ada di kubangan kerbau. Lintah yang ada di kubangan kerbau yang pas sekali, yaitu lintah yang lagi menggigit badan kerbau ya. Kita ambil. Setelah itu seperti saya katakan tadi,
kita puasakan terlebih dahulu dia agar dia punya darah hilang dari badannya. Maksudnya kita kuruskan ya. Setelah itu juga seperti saya katakan, maksudnya kita puasakan tadi ataupun kita apa dulu untuk menjaga. Kalau ada hal-hal yang di luar nalar kita, maka siaplah lintah itu untuk kita antarkan ke tempatnya. Jadi saya rasa sudah cukup jelas ya, cukup jelas. Ada hal-hal yang kurang jelas, nanti boleh di komen di kolom komentar kanal YouTube saya. Jadi setelah jadi minyak itu, perlu juga diketahui, setelah jadi minyak itu 1 bulan setelah kita buat tadi itu, maka tujuannya bukanlah untuk membesarkan dan bukan untuk memanjangkan yang namanya buah zakar kita ataupun tongkat sakti kita, hanya untuk memberi efek keras. Demikian para pemirsa sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.